Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bapak Iqbal Syahrul Akbar Al-Aziz, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung. Kali ini Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pembelajaran yang seharusnya kita lakukan bersama di kelas, tetapi pada hari ini kita lakukan bersama-sama secara daring. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada pandemi, ada virus COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Oleh karena itu, pembelajaran pada hari ini kita alihkan ke metode daring. Baik, teman-teman atau anak-anakku sekalian, semuanya sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah kalau misalnya hari ini semuanya sehat. Gimana sinyalnya? Bagus kan? Nah, Bapak bisa melihat kalian semua dari sini dengan wajah-wajah tersenyum, wajah-wajah semangat untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai ya pembelajarannya. Masih semangat? Loh, kok loyo? Coba Aprizal. Aprizal kelihatannya kok tidak semangat. Yaudah, teman-teman semuanya berdiri. Berdiri semuanya tanpa terkecuali. HP-nya silakan diawasi dulu. Semuanya berdiri. Kita tepuk semangat. Oke? Siap. Yuk, semuanya sudah siap belum? Nanti yang pertama Bapak akan mencontohkan dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Semangat. Semangat. Nah, coba yuk sekarang kita bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Semangat. Semangat. Nah, alhamdulillah Bapak melihat wajah-wajah kalian sudah semangat lagi. Karena sekarang kan masih pagi, ngapain juga kalau misalnya kita malas-malasan. Oke? Nah, ya sudah ya. Bapak akan mengabsen dulu. Nah. Oke. Nanti langsung bilang hadir ya. Yang pertama, Nindi Sukmadewi. Oke, hadir. Eli Ermawati. Ya, hadir juga. Aprizal Mufti. Tadi ada Rais Al-Majid. Rais Al-Majid. Ya, hadir. Nabila Putri. Lilis Sri Rezeki. Weni Rofilda. Ya coba Bapak tanya ketuanya siapa yang tidak hadir. Oh, hadir semua. Siap. Oke. Baik ya. Dalam absen pembelajaran hari ini, kalian semua dinyatakan hadir. Tapi nanti ketika pembelajaran berlangsung kalian tidak memperhatikan, bisa saja Bapak coret. Oke? Nah. Baik. Kali ini, apakah teman-teman tahu? Adik-adik, anak-anak tahu nggak? Kalau misalnya, apa yang akan kita pelajari pada siang atau pada pagi hari ini? Pantun? Salah. Apa? Berita? Juga salah. Apa? Nggak kedengeran? Apa? Koran? Salah. Novel? Salah juga, masih kurang tepat. Sedikit lagi tuh temannya novel. Kita hari ini akan membahas tentang cerpen, yaitu cerita pendek.
Nah, cerita pendek ini, kenapa Bapak akan mengajar cerita pendek pada pagi hari ini? Nah, Bapak ini menganut kepada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kompetensi dasar itu Bapak mengambil di kompetensi dasar 3.8 KD.8 yang berbunyi mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian KD 4.8-nya yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Oke. Nah, selain kita mengetahui KD, teman-teman juga harus tahu bahwa ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini harus teman-teman pahami dan harus teman-teman capai agar pembelajaran yang telah kita lakukan bersama-sama dapat dipahami oleh seluruh peserta didik yang hadir. Oke? Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi ini yaitu yang pertama itu memahami wacana tentang nilai-nilai kehidupan. Kemudian yang kedua itu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, kemudian yang ketiga yang untuk KD 4.8 ini ya, yaitu menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidahnya. Kemudian yang terakhir adalah mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen cerita pendek. Oke? Jelas ya? Dan juga Bapak juga harus mengenalkan metode pembelajaran yang akan Bapak berikan, yang akan Bapak sampaikan. Nah, metode pembelajaran yang akan Bapak sampaikan yaitu melalui pendekatan saintifik. Kemudian metode pembelajarannya yaitu nanti kita bisa tanya jawab. Kemudian kita nanti bisa diskusi kelompok, diskusi daring. Kebetulan kemarin juga sudah Bapak listkan kelompok-kelompoknya juga sudah dibagi. Kemudian nanti juga ada presentasi juga. Nanti teman-teman juga mempresentasikan secara online, secara membuat video. Kemudian model pembelajarannya ini Bapak agak membuat sedikit berbeda, yaitu model NHT. Apa itu NHT? Yaitu adalah, ya kamu tahu. Oh iya, Umi tahu Umi. NHT. NHT itu adalah number head together, yaitu pembelajaran kooperatif model NHT itu menekankan strategi pembelajaran yang mengharuskan adanya kerjasama antara peserta didik yang tercakup dalam kelompok-kelompok kecil yang dibentuk oleh guru sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, tujuan dibentuknya kelompok ini juga untuk memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk aktif di dalam kelas. Nah, dalam hal ini, aktivitas pembelajaran juga akan lebih didominasi oleh siswa. Oke, jelas ya? Nah, oke, mari kita sekarang masuk ke pembelajarannya. Oh iya, kemarin Bapak sudah mengirimkan sebuah video singkat apa itu cerpen. Karena biar bagaimanapun ketika kalian itu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan, teman-teman semua juga harus tahu apa sih cerpen, apa sih strukturnya, kaidahnya, apa saja. Dia juga harus tahu. Nah, dalam video ini ketika teman-teman sudah menonton sampai selesai, pasti teman-teman juga tahu apa saja yang terkandung di dalam cerpen selain nilai-nilai kehidupan itu. Nah, oleh sebab itu ketika teman-teman semuanya sudah menonton, pastinya teman-teman paham. Dan nanti juga akan saya ulas, saya akan beri feedback kepada adik-adik atau kepada anak-anak semua. Oke? Nah, kemudian, tapi ngomong-ngomong ya, apakah anak-anak semua tahu? Apakah anak-anak semua paham? Apa sih? Ada yang mau ditanyakan tidak atas hal itu? Yang video yang telah Bapak kemarin bagikan kepada kalian semua. Ya, silakan Anda. Oh, pertanyaan yang bagus. Menurut Bapak, cerpen itu apa ya? Nah, nanti akan Bapak ulas ya. Nanti pertanyaannya akan Bapak ulas, jawabannya ketika Bapak akan memberikan umpan balik.
teman-teman semua sudah dibagi 5 kelompok kemarin. Yang pertama itu kelompoknya Afrizal Mufti. Kemarin itu ada Nabela, ada Eli, ada Majid, sama ada Lilis kalau nggak salah ya. Jadi ketua kelompoknya sudah terbentuk. Nah, oke ya. Jadi nama kelompoknya itu ada 5. Yang pertama kelompok linguistik, kemudian sintaksis, kemudian kelompok semantik, semiotik, dan pragmatik. Ada 5 kelompok. Dan teman-teman semua sudah kemarin saya bagi itu ya, sudah dapat kelompoknya. Ada yang belum dapat kelompok. Reni belum dapat kelompok. Oh, Reni kemarin habis kuota. Oh iya. Sekarang masuk ke kelompoknya Afrizal. Kelompoknya Afrizal itu baru 5 orang. Ya kan Afrizal? Kelompoknya Afrizal baru 5 orang. Sekarang masuk ke kelompoknya Afrizal saja. Setelah itu, kalian kan sudah menembus, sudah bikin grup WhatsApp juga kan? Ya. Nah, kalau sudah membuat grup WhatsApp, kali ini Bapak ada 5 buku antologi cerpen. Nah, buku antologi cerpen ini. Buku antologi cerpen ini judulnya yang pertama adalah Gading-Gading Ganesha. Kemudian ada Sahabatmu yang Mencintaimu. Nama itunya nama antologi cerpennya. Kemudian I Love You, Goodbye, kemudian Robohnya Surau Kami, dan Kesaksian Bulan. Ini agak tebal ya antologi cerpennya. Ini adalah pilihan cerpen-cerpen terbaik hasil finalis lomba cerpen nasional yang dibukukan karyanya itu. Oke, Nah, saya langsung bagikan saja ya. Nanti kelima cerpen ini bisa diakses di internet. Oke, yang Kesaksian Bulan, silakan kelompok 1, kelompok linguistik itu membuka pesan dari sebuah pesan. Nanti dicari cerpennya, nama judulnya Pesan dari Sebuah Pesan. Kemudian untuk yang kelompok sintaksis, ini nanti judulnya Berlian Masa Depan, cerpennya itu ya, Berlian Masa Depan. Kemudian untuk kelompok semantik, Leontin Perak Yang Hilang, ya, nanti bisa dicari di internet. Kemudian untuk yang I Love You, Goodbye, itu judulnya sebentar. Aku Kamu Selamanya. Kemudian untuk Robohnya Surau Kami ini. Cerpennya yang untuk kelompok pragmatik. Nah, untuk kelima kelompok ini, cerpen yang telah tadi Bapak sebutkan sudah Bapak masukkan semua ke dalam blog Bapak. Silahkan kalian akses blog Bapak di Iqbal_Sahrul blogspot.co.id. Ya, itu blog Bapak, silahkan kalian akses, nanti kalian diskusikan setelah kuliah daring ini. Oh iya, bukunya. Sebentar. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Oh iya, betul. Kalau nggak salah kemarin itu ketika pembelajaran 3 minggu kebelakangan, cerpen ini pernah juga ya Bapak bahas di kadeh sebelumnya, juga pernah dibahas. Jadi semua Bapak yakin teman-teman juga semua sudah punya kadehnya. Sudah punya cerpennya dan sudah didiskusikan kan? Sudah didiskusikan. Nah, apalagi ini sudah didiskusikan. Nah, sekarang Bapak beri waktu beberapa menit setelah teman-teman diskusikan, silahkan tolong dianalisis. Tapi sebelum teman-teman analisis, akan Bapak berikan umpan balik terlebih dahulu. Nah,
Jadi ada pengertian cerpen. Nah, cerpen itu apa sih teman-teman? Cerpen itu adalah cerita fiksi yang memusatkan diri dalam satu tokoh. Cerita fiksi yang memusatkan diri pada satu tokoh dan habis dibaca sekali duduk. Halo? Itu jangan tidur. Siapa itu? Mbak Bakti sama Barina? Jangan tidur ya. Habis dibaca sekali duduk. Nah, dalam cerpen akan banyak ditemukan beberapa karakter atau watak yang berbeda, tapi di dalam cerpen itu tidak panjang, tidak seperti novel. Karena penyelesaiannya bisa menjadi gantung, bisa jadi selesai. Itu kalau dalam hal pengertiannya. Jadi, cerita fiksi yang memusatkan diri dalam satu tokoh pada satu subjek dan habis dibaca sekali duduk. Intinya gitu. Kemudian, ciri-ciri cerpen yaitu isinya tidak lebih dari 5.000 kata. Karena kebanyakan ya, tidak lebih dari 5.000 kata, kemudian selesai dibaca sekali duduk, bersifat fiktif dan hayalan. Kemudian isi dari cerita itu biasanya berasal dari pengalaman pribadi penulis atau kehidupan sehari-hari. Kemudian bentuk tulisannya yang singkat, penokohan dalam cerita pendek yang sangat sederhana. Kemudian mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Kemudian kesan dan pesan yang ditinggalkan oleh penulis pasti sangatlah dalam. Nah, dalam struktur cerpen itu ada abstrak. Kemudian ada orientasi, komplikasi, evaluasi, revolusi, dan koda. Nah, abstrak ini itu bagian ringkasan cerita atau inti cerita yang dibahas di awal. Itu untuk menggambarkan keseluruhan isi cerita. Kemudian orientasi itu adalah bagian perkenalan tokoh, bagian perkenalan apapun itu diorientasi di cerpen. Kemudian komplikasi itu di mana ada konflik yang ditimbulkan dalam cerpen tersebut. Kemudian evaluasi itu adalah permasalahan-permasalahan, bukan awal konflik ya, bisa dibedakan kan. Permasalahan-permasalahan itu bisa diakhirkan. Maksudnya sudah mencapai penyelesaiannya. Kalau evaluasi itu. Kalau komplikasi itu mulai ada masalah, evaluasi itu mau mencapai klimaks. Nah, mau mencapai klimaks sampai klimaks. Nah, kemudian ketika revolusi berarti sudah mencapai klimaks dan ini adalah penyelesaiannya. Kalau misalnya bahasa Inggris itu kita mengenal resolusi. Kemudian ada lagi koda. Nah, koda itu adalah nilai kehidupan yang ada di cerpennya, itu amanatnya. Oke ya, penjelasan kita singkat saja. Nanti bisa dibaca di blog Bapak atau link yang sudah Bapak bagikan. Kemudian ada lagi unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen itu, teman-teman, terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan pokok atau ide pokok di dalam suatu karya atau suatu cerpen cerita. Dari awal sampai akhir itu disebut tema. Kemudian ada alur plot. Alur plot itu adalah bagaimana jalannya cerpen itu. Apakah dia memakai alurnya maju, apakah memakai alur mundur atau alur maju mundur dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi setting latar. Nah, setting latar itu juga ada 3, yaitu kemudian latar waktu, latar tempat, kemudian latar suasana. Nah, tempat itu di mana saja cerpen itu bercerita, misalnya di sekolah, di rumah dan lain sebagainya. Kemudian waktunya itu malam, siang, pagi, sore atau sore saja atau malam saja. Nah, kemudian untuk suasananya, apakah cerpen itu sedih atau suasananya bahagia dan lain sebagainya. Itu penjelasan tentang alur. Kemudian tokoh. Nah, tokoh ini adalah orang yang berperan secara langsung. Maksudnya tokoh yang berperan secara langsung dalam jalannya cerita, yang bisa disebut pelaku. Nah, karena disebut pelaku, maka setiap pelaku itu memiliki nilai atau karakter yang berbeda-beda. Sedangkan orang yang baik itu biasanya disebut protagonis, yang jahat disebut antagonis. Oke? Nah, beda lagi tokoh.
Kemudian ada lagi penokohan. Nah, penokohan itu adalah yang menggambarkan sifat atau watak pelaku, hampir sama dengan tokoh. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandangnya itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, ketiga, atau lain sebagainya. Kemudian ada lagi amanat ya. Nah, amanat juga adalah apa ya? Hal-hal yang mungkin bisa diambil hikmahnya dalam penulisan cerita pendek, karya cerita pendek. Kemudian ada lagi unsur intrinsik cerpen, yaitu yang pertama latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Nah, ini latar belakang masyarakat itu kan bisa disebut kondisi politik. Itu si pengarang itu membuat cerpen itu dalam kondisi yang seperti apa? Sedang politik, sedang bergejolaknya politik, sedang ekonominya sedang naik atau ekonominya sedang turun, bisa saja dibuat cerpen. Nah, termasuk corona, pandemi COVID-19 ini bisa saja dibuat cerpen oleh seorang penulis. Nah, juga bisa didatui dari latar belakang pengarangnya, itu berdasarkan biografi, kondisi geografis, dan aliran sastra itu sendiri. Nah, nilai-nilai kehidupan cerpen itu ada nilai agama, kemudian nilai sosial, kemudian nilai budaya, nilai pendidikan, nilai moral, nilai estetika, nilai politik, nilai patriotisme, nilai psikologi, nilai ekonomi, dan nilai historis. Nah, untuk penjelasan ini, nilai-nilai, ini Bapak hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Silakan kalian cari di buku paket yang kalian pinjam di perpustakaan 2 minggu yang lalu ya, sebelum sekolah kita diliburkan. Silakan dibaca, kalau misalnya kurang bisa baca lewat internet. Kemudian setelah baca internet juga bisa langsung menanyakan ke Bapak kalau misalnya ada teman-teman yang anak-anak yang kalian tidak paham. Oke? Nah, setelah kalian memahami tentang nilai-nilai seperti nilai agama, tadi yang menjelaskan tentang agama, setelah kalian memahami semuanya, maka kalian menganalisis apa? Menganalisis cerpen yang kalian tadi bacakan itu apa sih, terkandung nilai apa? Apakah nilai agama, atau nilai sosial, nilai budaya, ataupun ketiganya, ataupun yang lainnya gitu. Dan kalian harus analisis itu, dan itu adalah tugas kelompok, jadi jangan menggantungkan kepada beberapa orang. Paham ya? Paham tidak? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya? Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, ya tidak apa-apa. Kalau misalnya ada yang bertanya, jangan malu-malu, silakan saja ditanyakan kepada Bapak. Untuk pengumpulannya, nanti kan ini kan sifatnya analisisnya adalah tugas. Pengumpulannya nanti bisa 2 minggu ke depan ya. 1 minggu ke depan juga tidak apa-apa. Tapi Bapak memberikannya 2 minggu sesudah Bapak memberikan tugas ya. Karena kita kan ini semua serba daring, semua serba online, pertemuan juga susah. Jadi Bapak kasih keringanan untuk kalian semua. Nah, setelah itu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oh iya, tadi juga Mira itu nanya ke saya, Bapak, gitu, kalau misalnya saya menganalisis cerpen ini kebanyakan nilai agama semua, bagaimana? Oh ya sudah, ditulis saja, tidak apa-apa nilai agama. Nilai agamanya tercantum dalam kata-kata ini, gitu ya cara analisisnya. Jadi misalnya seperti Mbak Hoirunisa juga bilang, oh saya menemukan nilai sosial Pak. Nah nanti menganalisisnya nilai sosial ada dalam cerpen Robohnya Surau Kami, ada di perkataan apa, oke? Nah seperti itu. Itu tugas kelompok, bisa teman-teman bagi-bagi juga sama teman-teman kelompok. Yang penting jujur ya, jangan ada satupun yang tidak mengerjakan, karena ini nilainya adalah nilai kelompok. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran pada hari ini akan Bapak akhiri ya secepatnya, karena mungkin pembelajaran daring hanya bisa efektif setengah jam saja. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari cerpen, bagaimana cerpen itu dibuat,
Kemudian ada nilai-nilai kehidupannya juga, seperti nilai agama yang menjelaskan tentang agama, nilai sosial yang menjelaskan tentang sosial, kemudian nilai seni yang menjelaskan tentang seni dalam cerpen, nilai ekonomi, nilai budaya, nilai politik, dan lain sebagainya. Dan cerpen pun juga dibarengi dengan unsur-unsur internal seperti tema, latar, kemudian sudut pandang, amanat, dan lain sebagainya. Kalau eksternal itu kan berdasarkan latar belakang pengarang, kemudian latar belakang masyarakat, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ada yang mau merespon balik? Oh iya, silahkan. Al-Majid. Iya, Al-Majid punya kesimpulan sendiri. Ya, menurut Al-Majid bahwa kesimpulan pembelajaran pada hari ini kita itu harus membaca cerita pendek dengan sungguh-sungguh, mengambil nilai-nilainya, sehingga nilai-nilai yang ada pada cerita pendek tersebut bisa diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu tugasnya ya, karena tugasnya nanti 2 minggu, nanti dikumpulkan 2 minggu ke depan. Dan nanti tugasnya nanti juga sekalian dibuat video. Nah, dibuat video siapa ketua kelompoknya silakan, atau anggota yang lain silakan nanti dibuat video. Misalnya kelompok pragmatik, oh saya sudah menganalisis ini Pak, habis 4 lembar ya, silakan hasil analisisnya itu disampaikan melalui video. Nah, nanti dikirim ke email saya iqbalsarul0603@gmail.com, nanti langsung ya tugasnya. Dan ketika teman-teman sudah mengumpulkan hasil analisis beserta videonya, maka saya anggap teman-teman telah mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Oke? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian dari pembelajaran daring pagi hari ini. Semoga semuanya teman-teman tetap semangat, stay at home, tetap di rumah. Jangan sampai dengan adanya corona ini, jangan sampai kita juga melupakan tugas dan kewajiban kita sebagai teman-teman sebagai peserta didik dan saya sebagai guru, dan harus tetap semangat. Sekali lagi ya, sebelum berakhir kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke. Saya mohon maaf pembelajaran hari ini apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga untuk kita semua dengan tepuk tangan. Terima kasih. Saya tutup akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.